Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami agar dapat melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 16 yang berbunyi, "Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umat manusia berada dalam penantian. Kehidupan kita umat manusia di dunia ini diwarnai dengan adanya banyak hal penantian atau menunggu. Tanpa terkecuali kita umat manusia pasti kita saat ini sedang mempunyai sesuatu untuk dinantikan atau ditunggu-tunggu. Kita menunggu waktu tergapainya sebuah keinginan, terrealisasinya sebuah tujuan, atau terpenuhinya sebuah harapan. Akan tetapi ada satu hal yang sama yang kita semua nantikan. Hal yang kita nantikan ataupun yang kita tunggu-tunggu ialah tanah air surgawi. Suatu kediaman yang kita pandang dengan iman percaya kita hanya kepada Kristus. Sesungguhnya sudah teramat rindu hati kita menantikan waktu untuk berpindah dari tempat yang sementara di dunia ini menuju kepada suatu tempat yang kekal yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Allah Bapa kita di dalam kerajaan surga, tempat yang kekal itu. Di sana tiada lagi air mata atau ratap tangis dan duka cita. Lihatlah dalam Wahyu 21 ayat 4 itu. Terlepas semua susah dan derita, lalu selamanya kita hidup bersama dengan Tuhan Allah di tempat yang kekal itu. Perlu kita sadari bahwa kita akan bosan apabila kita hanya menanti atau menunggu saja. Untuk itu, waktu yang kita lalui, yang kita jalani akan bisa terbuang sia-sia saja jika hanya berdiam diri atau berpangku tangan saja. Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita umat miliknya ini agar di masa penantian, di masa kita sedang menunggu kedatangannya kembali menjemput kita dari dunia ini untuk dibawa ke tempat yang kekal itu, di mana di dalam dan melalui aktivitas ketika kita menjalani hidup sehari-hari, haruslah kita mau berpadanan dengan tugas tanggung jawab untuk memenuhi tugas panggilan kita di dalam persekutu, bersaksi, dan melayani sesuai dengan umatnya itu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa di dalam mengasihi kita umatnya. Apa saja yang kita kerjakan, yang kita katakan, yang kita hidupi harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Allah itu sendiri, agar hidup kita senantiasa boleh menjadi saksi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, umat manusia, di mana sebagai umatnya kita harus mau menyatakan bahwa di dalam beraktivitas, sesungguhnya kita sedang menyembah, memuji, dan memuliakan Allah Bapa di surga. Itulah cara hidup yang selalu harus kita sadari, bahwa kita mau dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk menjadi dan sebagai sarana alatnya untuk menjadi penyampai berita Injil Kristus, berita sukacita itu bagi sesama kita umat manusia, terutama mereka yang belum mendengar, belum menerima, dan belum mengimani, mempercayai
akan satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup menuju tempat yang kekal di surga itu yang dapat kita temui yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini, yang sekaligus boleh mengingatkan kami bahwa kami harus sadari bahwa kehidupan kami umat manusia ini berada dalam penantian, dalam menunggu akan kedatangan-Mu yang sudah kami sungguh-sungguh harus sadari ketika kami sedang merayakan hari-hari atau minggu-minggu Advent, minggu penantian yang tidak sekedar untuk merayakan kedatangan-Mu yang pertama di hari Natal, tetapi sesungguhnya memang mau menantikan akan kedatangan-Mu kembali sebagai hakim dunia dan akhirat, dan akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal di surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami yang mau hidup dalam iman percaya hanya kepada-Mu. Maka sambutlah doa dan harapan kami ini Bapa, sambil kami juga tetap menantikan adanya kepulihan dan kesembuhan dari segala gangguan kesehatan, sakit, penyakit yang saat ini sedang ada di dalam diri kami, baik itu penyakit jasmani kami, terlebih penyakit rohani kami ini Bapa. Tolonglah kami agar kami boleh dipulihkan, disembuhkan, karena mujizat kesembuhan yang daripada-Mu akan mengalir dalam diri kami. Segala sakit penyakit apapun juga pasti dapat dikalahkan oleh kemahakuasaan-Mu. Sambut doa dan permohonan kami yang kurang sempurna ini. Dalam penyempurnaan-Mu, dalam pengabulan-Mu kami bermohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.